Baik, untuk pertanyaan tadi kan proses regenerasi kulit, pada wanita, pada usia muda dan yang sudah berumur. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk proses regenerasi kulit ini merupakan proses pembaruan atau perbaikan ini dimulai pada lapisan dasar epidermis, stratum basal, dan tempat terjadinya formasi sel kulit baru. Pertumbuhan sel kulit ini membuat lapisan terluar epidermis dipenuhi oleh sel kulit mati sehingga perlu dibersihkan secara rutin. Nah, untuk perbedaannya sendiri, regenerasi kulit pada kulit yang waktu masih bayi itu kan kulitnya masih bagus. Nah, setiap 14 hari rutin diganti sel kulit baru. Karena pada kulit bayi itu masih belum ada paparan sinar UV lebih dan makanan zat-zat kimia yang banyak. Jadi untuk proses regenerasi pada sel kulit bayi itu masih bagus 14 hari secara rutin. Nah, mulai remaja mulai melambat dan makanya muncul beberapa masalah wajah seperti jerawat. Nah, di usia 30 tahunan itu proses regenerasi kulit itu menjadi 40 hari gitu, Bu. Per 40 hari. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nanti tolong dicari lagi ya. Itu kan tadi sebenarnya lebih mengaitkannya ke faktor yang eksternal ya, dari makanan atau Iya, paparan Bu. sinar UV. Nah, sebenarnya kan memang penuaan itu secara natural terjadi ya, sekalipun misalnya kita makanan sehat, sekalipun kita misalnya tidak terkena paparan UV, penuaan itu akan tetap terjadi. Nah, jadi tolong dilihat faktor yang dari dalam dirinya, lihat dari produksi estrogennya, muda ke remaja ke tua itu seperti apa, kemudian produksi kolagennya, kemudian komponen yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan kolagen itu apa, muda ke tua itu ada komponen yang berkurang pada proses pembentukan kolagen sehingga terjadi wrinkle atau kerutan pada usia tua. Nanti tolong dicantumkan di PowerPoint-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, silakan satu pertanyaan lagi ya tadi. Izin menjawab pertanyaannya. Salah satu contoh krim yang untuk menua tadi dari Mbak Niken. Salah satunya contohnya yaitu untuk kolagen itu L'Oreal yang untuk mengurangi kerutan, dan yang plasenta Lycow cream. Kurang lebihnya itu. Dan untuk vitamin yang mengandung vitamin E, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sedikit menambahkan. Bentar ya. Nah, terkait dengan antioksidan. Jadi kan tadi salah satu faktor aging atau penuaan itu dari luar adalah paparan sinar matahari. Bentar ya.
Nah, paparan sinar matahari ini dia berkontribusi dalam proses oksidasi, baik itu oksidasi lipid ataupun oksidasi nanti pada saat komponen selnya, sehingga sel tersebut menjadi tidak beregenerasi dengan sebagaimana mestinya. Dia juga menghambat pembentukan MMPS, nanti harusnya muncul di proses pembentukan kolagen yang ditambahkan. Nah, tadi disebutkan bahwa antioksidannya itu, contohnya tadi tidak disebutkan ya. Nah, sebenarnya antioksidan itu sendiri mekanismenya bermacam-macam. Jadi antioksidan itu dibagi menjadi 4 kelas. Ada agen produksi, ada agen blocking, ada agen sinergis, dan ada agen penghelat. Nah, antioksidan utama yang dapat ditambahkan sebagai anti-aging itu ada 2, agen produksi dan agen blocking. Agen produksi itu nanti dia akan teroksidasi terlebih dahulu. Jadi, kulit kita yang harusnya teroksidasi oleh paparan UV terselamatkan, karena antioksidan inilah yang akan mengorbankan dirinya untuk teroksidasi terlebih dahulu. Sedangkan agen blocking, dia itu punya atom hidrogen radikal yang nantinya akan bereaksi dengan radikal dari paparan sinar UV, sehingga sel kita juga bisa diselamatkan. Nah, ini ada contohnya antioksidan, ada asam askorbat, sodium bisulfat, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang blocking agent ada ascorbic acid, ada BHT, ada tocopherol. Nah, kemudian ada antioksidan lain, yaitu antioksidan sinergis. Namun, antioksidan sinergis ini dia kerjanya adalah meningkatkan efektivitas antioksidan utama yang 2 tadi. Jadi, antioksidan sinergis ini tidak dapat digunakan sendiri. Contoh dari antioksidan sinergis adalah vitamin C. Nah, jadi vitamin C itu seringkali ditambahkan sebagai antioksidan untuk anti-aging, tapi biasanya dia dikombinasikan dengan antioksidan lain. Dan yang terakhir adalah agen penghelat. Nah, agen penghelat ini contohnya NA-ETA, jadi etilen diamin ether triacetate lah ya, nama kerennya. Dia itu akan bereaksi dengan katalis. Jadi proses oksidasi itu melibatkan suatu katalis. Nah, ketika katalisnya ini dikompleksasi dengan agen penghelat, maka dia tidak bisa bekerja untuk mempercepat reaksi proses oksidasi. Kemudian untuk yang anti akne, sebenarnya tadi disebutkan ya beberapa faktor penyebabnya. Ada sebum, kemudian ada hormonal, ada bakteri, dan ada kebersihan. Yang lainnya lebih ke fisiologi ya, seperti stres atau kondisi psikis, ataupun kelelahan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk proses pengobatannya atau kosmetik apa sih yang cocok digunakan sebagai anti jerawat ini? Harusnya nanti dikembalikan lagi ke penyebabnya. Kalau memang penyebabnya adalah kebersihan yang kurang terjaga, maka yang paling efektif adalah menjaga kebersihan wajah. Kalau misalnya penyebab utamanya adalah sebum yang berlebih, maka bisa digunakan obat jerawat yang mengurangi produksi sebum seperti astringen, tea tree oil contohnya, atau apa lagi ya, banyak harusnya yang menurunkan produksi sebum. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah hormonal, baru contohnya tadi yang krim hormon. Tapi ini tolong dicek lagi karena seharusnya tidak bebas, kecuali memang konsentrasinya sangat kecil, seperti tadi di L'Oreal ya. Dan yang terakhir, tadi apa ya? Bakteri. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah bakteri, P. acnes,
maka obatnya adalah antibakteri atau antibiotik. Nah, untuk antibiotik ini harus dikonsultasikan dengan dokter, bukan ranahnya masih bisa kosmetik ketika antibiotiknya hanya diaplikasikan di bagian luar, tapi penggunaannya tidak bebas seperti kosmetik yang lainnya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok yang presentasi juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya ada pertanyaan satu lagi. Tadi disebutkan produk OTC, salah satunya untuk menyembuhkan anti akne ya. OTC itu apa sih? Over the counter? Silahkan kalau ada yang mau jawab. Tidak dari kelompok 7 pun nggak apa-apa. Izin menjawab, Bu. Oke. Jadi obat over the counter ini obat yang dijual secara bebas ya, Bu. Biasanya berlogo warna hijau. Oke. Ya. Ibu izin bertanya ya, Bu. Boleh. Ibu, kalau berjerawat karena faktor genetik itu sebaik kita cara mencegahnya gimana ya, Bu? Kalau udah karena faktor gen. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau udah faktor genetik harus dicari tahu sih apa yang menyebabkan dia flare-nya. Maksudnya kambuhnya. Jadi kan seperti dia tuh sudah punya gen untuk memang mudah untuk berjerawat. Nah, harus dicari tahu apa sih yang memicu dia jerawatnya muncul. Karena tidak setiap saat kan jerawatnya muncul walaupun dia punya genetiknya. Itu sih. Tapi kalau untuk pengobatan sampai terapi genetik itu harusnya belum ada. Biasanya lebih ke makanan kalau yang terapi genetik, bukan terapi genetik. Kalau yang genetik itu pemicunya biasanya makanan. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, permisi izin bertanya, boleh Bu? Boleh. Ibu, biasanya kalau pada orang yang berjerawat itu penggunaan scrub sebenarnya diperbolehkan atau tidak sih Bu? Soalnya bagi saya pribadi, kalau misalkan sedang berjerawat terus saya menggunakan scrub, malah tambah ke mukanya itu merah, terus jerawatnya itu kayak tambah, ibaratnya kalau apa tuh matang gitu loh, jadi matang. Tapi buat penyembuhannya itu malah tambah lama Bu. Jadi bagaimana ya Bu untuk penggunaannya? Oke. Hindari ya, kalau berjerawat jangan kita menambahkan sesuatu yang sifatnya abrasif terhadap kulit. Jadi jangan scrubbing juga, karena apalagi kalau scrubnya itu scrub yang fisikal. Kan scrub itu ada dua ya, ada yang fisikal, ada yang chemical. Yang chemical contohnya AHA, BHA. Kalau yang fisikal ya scrub yang ada bulir-bulirnya itu. Nah, itu nanti akan memperparah jerawatnya karena dia bersifat abrasif atau mengikis lapisan paling atas kulit. Jadi biarkan dulu jerawatnya sampai meredam, baru boleh menggunakan scrub. Itu ya. Karena nanti tambah parah harusnya. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu, ya. Ibu, kalau untuk penggunaan serum jerawat itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih, Bu? Ibaratnya serum jerawat, terus nanti habis itu ditambahin lagi dengan obat otot jerawat yang kayak di apotek-apotek kan ada, Bu, tuh. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Bu, kalau dikombinasi? Oke, serum jerawatnya apa dulu nih?
isinya? Bisa pakai serum jerawatnya Scarlett ya, Bu. Aku nggak tahu isinya apa. Scarlett itu isinya apa ya? Prinsipnya kalau dia tidak saling bertentangan nggak apa-apa sih. Scarlett serum jerawat. Oke ya, kita lihat dulu. Dia isinya tranexamid acid, niacinamide, aloe vera, allantoin. Kalau allantoinnya kan harusnya dia antioksidan ya. Kalau aloe vera dia lebih ke menenangkan inflamasinya. Tranexamid itu apa ya? Oh, dia lebih ini untuk jerawat-jerawat yang kayak suka keluar darahnya gitu ya? Kadang kalau dipencet, iya Bu, nanti keluar darah. Nah, si Scarlett ini tuh dia kandungan utamanya tranexamic acid karena dia ditulis paling awal. Biasanya kalau di kosmetik ketika dia ditulis paling awal itu adalah komponen yang paling besarnya. Si tranexamic acid itu dia untuk menghentikan proses pendarahannya. Jadi dia mempercepat proses clotting atau pembentukan fiber-fiber untuk menutup luka. Kemudian aloe veranya tadi untuk anti-inflamasi, sama ada si allantoin untuk antioksidannya. Sebenarnya kalau obat totalnya itu tidak berlawanan fungsinya, nggak apa-apa sih digunakan. Tapi takutnya beda mekanisme. Kalau yang tranexamid kan dia lebih ke mengeringkan ya, mempercepat pengeringan. Coba dilihat obat totalnya itu dia mempercepat pengeringan juga atau justru malah memicu pematangan. Dilihat aja. Saya sih pakai itu Bu, Mediclean TR yang warna ungu loh Bu. Yang isinya itu ada clindamycin sama teriosian. Kalau clindamycin teriosian. Oke. Kalau clindamycin antibakterinya kan ya? Iya Bu. Iya. Sebenarnya jadinya berlebihan sih. Harusnya dicek dulu ini jerawatnya gara-gara apa. Kalau misalnya jerawatnya gara-gara bakteri ya cukup pakai obat totalnya aja. Tapi kalau misalnya jerawatnya gara-gara kelebihan sebum atau sampai inflamasi berarti cukup dipakai yang Scarlett-nya aja. Gitu sih. Oh, cuman ya karena muncul jerawatnya itu pada saat itu aja Bu. Kalau misalnya kita lagi mau datang bulan itu baru muncul, tapi kan kadang risih Bu. Apalagi ketambahan suka beruntusan juga karena keringat. Oke, kalau itu berarti lebih ke hormonal ya. Mungkin bisa dicoba buat tadi obat jerawat yang lebih hormonal seperti tadi apa contohnya L'Oreal ya. Karena kalau tranexamid ini lebih kayak pengobatan pada saat pasca jerawatnya sih. Jadi ketika jerawatnya udah pada pecah-pecah, semua keluar darah-darah, keluar inflamasi, nah ini baru cocok yang si Scarlett. Tapi kalau misalnya jerawatnya di awal-awal, si Scarlett ini kalau dilihat dari kandungannya harusnya kurang cocok. Baik Ibu, terima kasih atas masukan sarannya Ibu.
Oke, ada lagi. Oke, berarti nanti untuk kelompok yang presentasi tolong ditambahkan mekanisme regenerasi kulit dari internalnya ya. Sama tadi OTC benar dia without prescription, tanpa resep, tapi biasanya OTC ini tidak dijual bebas di warung-warung gitu ya, jadi seperti obat bebas terbatas. Untuk sediaan tadi udah, contoh juga sudah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang join bisa dikepan ya. Oke, kalau tidak ada nanti tolong dikirim via WhatsApp aja ya, PowerPoint yang sudah diperbaikinya. Waktunya juga sudah mau habis. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi, yang bertanya ataupun yang menjawab. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.